ketika kita menyadari bahwa ini adalah tampang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-muhasabah. Al-muhasabah yang artinya kita selalu menghitung-hitung amal perbuatan kita yang telah kita lakukan. Sudahkah kita melaksanakan seluruh kegiatan kita ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, atau masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita telah menyadari apa yang kita lakukan, maka hendaknya kita bersegera untuk memperbaiki diri atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah asyukru bin ni'mah, mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, bahwa kita saat ini, detik ini, kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mana kita menyadari bahwa nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita mensyukurinya dengan cara menggunakan umur yang kita miliki ini untuk kedepannya, untuk kita isi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, laayatin liulil albab, adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jika kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan perubahan dunia siang dan malam, ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah bagi kita, bagi orang-orang yang berakal, sehingga jika mana ia sadar bahwa dirinya saat ini, detik ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia mengisinya umur itu dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza 'amila bihi, rawahu Al-Bazzar. Yang artinya ada 4 perkara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat ketika manusia baru bangkit dari kuburnya. 4 perkara ini akan ditanyakan oleh Allah kepada hambanya ketika ia melaksanakan kegiatannya ketika di dunia. Yang pertama adalah an-umrihi fi ma'afnah. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah ketika manusia bangkit dari kuburnya
yaitu tentang bagaimana ia menggunakan umurnya ketika di dunia ini. Apakah ia menggunakan umurnya ini sesuai dengan hal yang diridhoi oleh Allah, atau masih banyak hal-hal yang ditentang perintah-perintah Allah. Jika mana seseorang itu telah melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah, maka tentu dia adalah orang yang beruntung nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, bagi seseorang yang masih banyak berbuat kemaksiatan, masih banyak menentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan ia tidak bertobat sampai ia menjemput ajalnya, maka ia akan tergolong orang yang amat sangat rugi nanti di akhirat kelak untuk selama-lamanya. Untuk itu kita yang masih sadar, yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menggunakan umur kita ini secara otomatis, hendaknya dengan tambahnya tahun ini berarti berkurangnya umur kita diberi sisa umur ini, mari kita gunakan untuk selalu berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan tergolong hamba Allah yang beruntung untuk selama-lamanya. Hal yang kedua, di samping tentang bagaimana kita menggunakan umur kita ketika di dunia ini, hal yang kedua yang akan ditanyakan, an-syababi fima abdah, yang artinya bagaimana kita menggunakan waktu muda kita, waktu sehat kita ketika di dunia. Apakah kita gunakan waktu sehat ini untuk berlomba-lomba mencari keridhaan Allah, atau sebaliknya justru ketika sehat, ketika badan masih tegar, kita gunakan untuk banyak maksiat. Jika mana kita bisa menggunakan kesempatan kita ketika kita masih sehat untuk berlomba-lomba mencari keridhaan Allah, itulah orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, ketika dia berfoya-foya di dunia, ketika dia memiliki kesehatan dan dia tidak segera bertobat kepada Allah, maka tentu dia akan merugi untuk selamanya. Hal yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping umur kita, waktu sehat muda kita, yang ketiga, an-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, yakni kita akan ditanya tentang harta benda kita. Sudahkah kita mendapatkan harta benda yang kita makan setiap saat, setiap waktu ini dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah, atau masih sebaliknya? Setelah kita mendapatkan harta itu, bagaimana kita menggunakan harta itu? Sudahkah kita gunakan di jalan Allah? Sudahkah kita gunakan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah? Atau ketika kita mendapatkan harta yang banyak, justru kita gunakan menurut nafsu kita? Maka ketika kita sadar masih diberi panjang umur ini, mari kita gunakan, kita segera bertobat. Harta kita manfaatkan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti tidak akan merugi untuk selama-lamanya. Yang keempat yang akan ditanyakan oleh Allah, yaitu al-ilmihi mada amalan. Kita di dunia ini dituntut oleh Allah untuk wajib mencari ilmu. Mencari ilmu dalam arti untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat semua hambanya ini melalui ilmunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang mukmin dengan ilmunya. Sebaliknya, seseorang yang di dunia ini tidak memiliki ilmu, apa derajat mereka? Laulal ilmu lakanan nas kal bahaim.
seseorang yang tidak memiliki ilmu di dunia ini, maka diibaratkan bagaikan binatang. Karena binatang tidak memiliki ilmu, dia tidak tahu halal dan haramnya hidup ini, sehingga dia hanya berbuat menurut nafsunya belaka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk itu marilah 4 perkara ini mari kita jaga dengan benar-benar, yaitu menggunakan umur kita, menggunakan kesehatan kita, menggunakan harta kita di jalan Allah, dan kita untuk berpacu mencari ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بتلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'ina wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'atin. Allahumma dafa'na al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal syada'ida wal mihad min baladina hadhihi khassa wa min biladil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi